Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Hajj Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya muliakan Bapak Dr. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz Wahab MAG beserta Wakil Rektornya. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika dan dosen di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa yang saya taati kedua orang tua saya yang sudah membimbing saya hingga saya ada di titik sekarang ini. Dan ucapan terima kasih saya limpahkan pula kepada dosen pengangku saya, Ustadzah Endah Triwi Sudaningsih, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan hasil peta imajinasi saya dengan tema aspek-aspek perkembangan yang di dalamnya menjelaskan tentang subtema perkembangan emosi. Baik, pembahasan yang akan saya bahas kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian atau definisi dari emosi itu sendiri. Yang kedua, tentang fungsi emosi pada perkembangan anak. Yang ketiga, mekanisme emosi. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Untuk pembahasan yang pertama, yakni definisi dari emosi sendiri. Jadi emosi adalah perasaan yang ada pada setiap seseorang. Jadi emosi tersebut bukan hanya kadang-kala kita marah, namun ketika kita bahagia, ketika kita dalam keadaan kalut, kacau, ataupun yang lain. Jadi emosi adalah setiap perasaan yang kita bawa dalam keadaan atau situasi apapun. Dan ungkapan yang kita utarakan tentang apa yang ada dalam perasaan kita, itu yang kita bisa disebut dengan emosi. Jadi suatu pakar yang bernama Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis seorang, kalian kecenderungan untuk bertindak. Lanjutkan pada pembahasan kedua, yakni tentang fungsi emosi bagi perkembangan anak. Jadi di sini saya menjelaskan tentang fungsi emosi ada 2. Yang pertama, sebagai bentuk komunikasi. Maksudnya adalah seseorang, baik anak, dewasa ataupun remaja ataupun lansia, akan miskomunikasi jika mereka tidak memiliki emosi. Karena bentuk rasa kebahagiaan kita, kekecewaan kita, itu yang akan kita utarakan dalam bentuk komunikasi satu sama lain. Untuk yang kedua, yakni sebagai peranan dalam pengaruh kepribadian dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Jika kita bisa mengolah emosi kita dengan baik, maka sikap kita, hubungan kita dengan orang lain, maka itu akan tercipta dengan baik, sesuai. Dengan pengolahan emosinya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai mekanisme emosi. Jadi mekanisme emosi di sini menurut pakar Lewis dan Rosenblum ada 5 mekanisme emosi. Yang pertama yakni elicitors, yang kedua receptors, yang ketiga state, yang keempat experience, dan yang terakhir adalah expression. Untuk yang pertama yakni elicitors. Jadi elicitors di sini yakni adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa yang mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Jadi inti dari elicitors ini adalah sebuah dorongan dari diri kita sendiri atau dari lingkungan agar emosi itu bisa terbentuk. Untuk yang kedua yakni receptors, yaitu aktivitas di pusat sistem. Jadi setelah adanya dorongan tersebut, maka sistem saraf akan mengolah dorongan tersebut.
Lalu yang ketiga yakni state, artinya adalah perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Nah, setelah sistem saraf mengolah emosi kita tersebut, maka dengan spontan fisik kita akan menjelaskan apa yang ada dalam saraf otak kita. Lalu yang keempat yakni experience, yaitu persepsi atau interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Jadi seperti apa pengalaman-pengalamannya, experience itu sendiri. Lalu yang terakhir di sini yakni expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, tubuh, suara atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Jadi yang terakhir ini merupakan suatu bentuk tentang hasil olah emosi kita yang sudah diolah oleh tubuh, yang didahului oleh sistem saraf tubuh dan organ-organ tubuh lainnya. Untuk yang terakhir, jadi untuk selanjutnya pembahasan tentang mekanisme emosi menurut secara global, secara universal. Jadi mekanisme emosi secara universal di sini ada 3. Yang pertama variabel stimulus, yang kedua variabel organik, dan yang ketiga yang terakhir variabel respon. Untuk yang pertama yakni variabel stimulus merupakan rangsangan yang menimbulkan emosi, disebut sebagai variabel stimulus. Untuk yang kedua yakni variabel organik merupakan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi. Untuk yang terakhir adalah variabel respon. Untuk yang ketiga yakni variabel respon. Variabel respon merupakan pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Jadi persamaannya dengan menurut pakar, kalau stimulus itu sama dengan elicitators. Jadi ketika itu berdampak menjadi sebuah dorongan. Untuk yang kedua variabel organik, di sini perubahannya dalam fisiologis sama dengan state ketika menurut pakar. Dan untuk yang terakhir variabel respon ini sama maksudnya dengan expression. Begitu. Untuk yang terakhir yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Jadi pembahasan kita kali ini ada 3 faktor. Yang pertama tentang pengaruh keadaan individu itu sendiri, yang kedua konflik-konflik dalam proses perkembangan, yang ketiga faktor lingkungan. Jadi setelah kita tarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, yakni terbentuk dari diri kita sendiri, dorongan dari dalam diri kita sendiri atas sesuatu yang kita hadapi, atas sesuatu yang sedang ada di hadapan kita. Nah, dan bentuk emosi yang keluar pada saat itu, maka itu murni pure dari diri kita sendiri. Karena apa yang kita rasakan dengan apa yang kita lakukan tidak mungkin tidak linear seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan emosi. Pesan dari saya hanyalah jika kita bisa mengolah emosi kita, maka apa yang akan kita hadapi itu akan terasa ringan. Mungkin hanya itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.